Saya sendiri sempat ikut mendirikan Partai Bulan Bintang, tapi tidak lama. Saya sekolah, ambil S2 ketika itu di Inggris, London School of Economics, dan setelah pulang saya punya gagasan, yaitu mendirikan sebuah partai politik. Jadi Gerindra itu pada mulanya memang gagasan saya, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Saya bicara dengan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, dan Pak Prabowo mulanya ketika itu menolak gagasan ini, karena beliau sudah berada di Golkar sebagai anggota Dewan Penasihat Golkar, dan merasa masih bisa merebut Golkar lah gitu ya di dalam kompetisi berikutnya. Saya katakan tidak mungkin lah untuk berhadapan. Ketika itu Ketua Umum Golkarnya Pak Yusuf kalah. Nah, jadi sebaiknya lebih baik membuat partai politik sendiri. Lalu saya ikut memulai buah pembuatan ADART dengan gagasan-gagasan. Kemudian saya juga pimpin sebuah tim kecil untuk merumuskan namanya Manifesto Perjuangan yang kemudian menjadi namanya Partai Gerindra. Di 2019 singkat cerita, karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya untuk kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu tajam, akhirnya berkoalisi lah dengan pemerintah. Nah, dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi Menhan. Saya kasih 8 alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah namanya House Leadership Forum. Nah, di sana beberapa hari cara ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, Kevin McBride, dan satu malam saya di situ lagi nyerutu ya. Kita lagi nyerutu, wah kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi Menhan. Saya ada ide itu. Jadi begitu saya pulang awal Agustus, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai Menteri Pertahanan, bukan menteri yang lain. Ya, saya ungkapkanlah ada 8 alasan itu kepada beliau. Saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan bangsa kita. Saya kenal Pak Prabowo itu sudah cukup lama, dari zaman mahasiswa. Saya waktu itu juga aktivis mahasiswa. Bahkan sebenarnya perkenalan pertama itu bareng-bareng karena waktu itu saya kan menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an. Di awal tahun 90-an. Jadi menggagas bahwa ini harus ada satu rekonstruksi terhadap gerakan mahasiswa 90-an. Kita tahu bahwa dulu NKKBKK boleh dibilang mematikan gerakan mahasiswa karena tidak boleh lagi ada aktivitas politik di dalam kampus selama era 80-an. Dan saya sebagai mahasiswa awal 90-an tentu merasa terpanggil untuk dari sisi pemikiran, dari sisi aksi dan refleksi lah gitu. Jadi satu hari kemudian karena saya banyak menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an itu, saya diundang oleh Pak Din Samsudin di sebuah lembaga yang namanya Center for Policy and Development Studies, CPDS. CPDS ya, CPDS. Iya. CPDS ya. Saya waktu itu adalah juga ketua umum atau presiden dari ISAFIS, Indonesian Student Association for International Studies. Dan pagi itu baru saja bicara di CSIS. Kami ada diskusi di CSIS, di Center for Strategic and International Studies ya di Tanah Abang itu, bersama dengan ketua-ketua Senat Mahasiswa seluruh Indonesia. Antara lain kawan saya namanya Anies Baswedan. Ya, dia ketua SM UGM waktu itu.
SMKM. Dari acara pagi tentang EPEC dan masa depan Indonesia, saya jadi pembicara, kemudian dan juga penyelenggara bersama-sama CSIS waktu itu. Sore harinya diundang untuk diskusi di CPDS tentang gerakan mahasiswa 90-an. Dan di situ, setelah selesai, ya saya ajaklah aktivis-aktivis mahasiswa ketemu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo hadir juga sebagai pembicara setelah maghrib gitu ya, menerangkan berbagai situasi politik. Itulah perkenalan pertama yang cukup intensif dan saya sering diundang. Saya melihat beliau pada waktu itu adalah seorang tentara yang reformis, bahkan menggunakan kata reformasi. Bayangkan di tahun awal 90-an sudah menggunakan kata reformasi. Dan berani juga berhadapan dengan kalangan sipil, termasuk kalangan sipil yang kritis. Jadi ada satu dasar demokratis di dalam pikiran-pikirannya. Jadi tentu saja ya namanya hidup itu sebuah perjalanan dari takdir kita juga ya, destiny kita juga. Jadi dalam saat-saat tertentu Pak Prabowo berada di puncak, kemudian berada di bawah, kemudian berada di luar negeri setelah awal reformasi. Saya dianggap sebagai juru bicara Prabowo. Begitu juga dalam perdebatan-perdebatan ketika itu saya masih umur 20-an ya. Tapi tahun 97-98 itu saya sebetulnya sudah jadi anggota MPR dan saya ikut membuat naskah GBHN tahun 97-98 itu, naskah GBHN yang terakhir, terutama di bidang politik dan keamanan. Nah, Pak Prabowo saya kira punya pandangan-pandangan yang besar tentang Indonesia, satu visi yang jauh ke depan, yang penting gitu. Beliau akhirnya setelah kembali dari luar, ikut berkecimpung di dalam politik, ikut berkompetisi di dalam konvensi Golkar di 2003-2004, tetapi dikalahkan. Saya sendiri sempat ikut mendirikan Partai Bulan Bintang, tapi tidak lama. Saya sekolah, ambil S2 ketika itu di Inggris, London School of Economics, dan setelah pulang saya punya gagasan, yaitu mendirikan sebuah partai politik. Jadi Gerindra itu pada mulanya memang gagasan saya, bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Saya bicara dengan Pak Hasim Joyohadikusumo dan Pak Prabowo mulanya ketika itu menolak gagasan ini, karena beliau sudah berada di Golkar sebagai anggota Dewan Penasihat Golkar dan merasa masih bisa merebut Golkar lah gitu ya di dalam kompetisi berikutnya. Saya katakan tidak mungkin lah untuk berhadapan, ketika itu Ketua Umum Golkarnya Pak Yusuf kalah. Nah, jadi sebaiknya lebih baik membuat partai politik sendiri. Lalu saya ikut memulai sebuah pembuatan ADART dengan gagasan-gagasan, kemudian saya juga pimpin sebuah tim kecil untuk merumuskan namanya Manifesto Perjuangan yang kemudian menjadi namanya Partai Gerindra. Ini adalah sebuah alat. Jadi partai politik itu alat, bukan tujuan. Alat untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Alat untuk memperbaiki keadaan masyarakat sesuai dengan platformnya. Dan tentu saja salah satu bagian yang penting dari partai politik selain edukasi ya dan juga demokrasi dan sebagainya, juga partai politik ini kan alat untuk merebut kekuasaan, baik di eksekutif maupun di legislatif, dan kekuasaan itu dipergunakan untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misi kita, visi dan misi bangsa juga, tentu saja. Jadi saya kira itu adalah bagian dari politik kita. Seringkali tujuan orang membuat partai politik itu menjadi agak menyimpang gitu ya. Hanya sekedar alat merebut kekuasaan, tetapi mereka tidak menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan sedikit orang. Bahkan ada yang mengatakan ini oligarki gitu. Pada waktu posisi 2014, saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil ketua DPR dan kebetulan juga berposisi di dalam posisi yang oposisi itu bahkan bukan hanya wajar, tapi penting. Dalam demokrasi itu sangat penting gitu. Seperti kalau tidak ada oposisi itu tidak ada vitamin gitu ya. Dan ini menurut saya yang menyehatkan bangsa di dalam sebuah negara demokrasi kan adanya oposisi. Jadi ya tentu saya berperan dan kebetulan memang pemerintahannya itu pemerintahan yang harus banyak dikritik gitu, karena banyak membuat kebijakan-kebijakan atau intervensi-intervensi yang tidak tepat. Kalau banyak intervensinya bagus, kebijakannya bagus, kan susah kita ngeritiknya. Kalau ini terlalu banyak yang harus dikritik, gitu loh. Nah, di 2019 singkat cerita, karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya untuk kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu tajam, akhirnya berkoalisi lah dengan pemerintah. Nah, dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi Menhan.
Saya kasih 8 alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah namanya House Leadership Forum. Nah, di sana beberapa hari cara ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, Kevin McBride, dan satu malam saya di situ lagi nyerutu ya. Kita lagi nyerutu. Wah, kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi Menhan. Saya ada ide itu. Jadi begitu saya pulang awal Agustus, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai Menteri Pertahanan, bukan menteri yang lain. Ya, saya ungkapkanlah ada 8 alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasannya kira-kira? Ya banyak lah. Kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Kemudian saya kira itu sangat strategis. Nanti triumvirat gitu ya? Ya itu salah satu alasan. Ya kan? Kalau terjadi apa-apa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kemudian ada beberapa alasan yang lain. Nah, beliau itu mengatakan ya setuju kita jajaki, dan kemudian ada upaya lah untuk melakukan komunikasi politik. Nah, saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan bangsa kita. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia itu kan mereka, kalau kita baca bukunya Abraham Lincoln, A Team of Rival, ya, Team of Rival itu sebuah tim yang terdiri dari rival-rivalnya. Mereka yang sudah ada kompetisi di tingkat atas, capres-cawapres ini kan sebetulnya sudah masuk grand final. Boleh dibilang orang-orang yang sudah terseleksi. Belum tentu yang terbaik, tapi yang sudah terseleksi dari proses yang ada gitu ya. Nah, dulu Abraham Lincoln mengatakan ketika dia sudah berkali-kali gagal dan akhirnya dia menang, Abraham Lincoln mengatakan kepada Seward itu, lawannya dari Partai Demokrat, kan Abraham Lincoln dari Partai Republik, dia menawarkan untuk menjadi, kalau tidak salah, Secretary of State gitu ya. Itu posisi yang sangat penting di dalam kabinet. Seward mengatakan, kamu tahu nggak, saya ini sebetulnya, kok kamu ngajak saya ini nggak suka sama kamu, saya ini benci sama kamu, kira-kira begitulah percakapannya. Dalam percakapan yang agak panjang itu, disingkatkan kira-kira, ya Abraham Lincoln juga mengatakan, loh saya juga nggak suka dengan kamu, saya juga benci sama kamu gitu. Tapi saya tahu kamu cinta Amerika, dan saya juga cinta Amerika, dan kita sama-sama cinta Amerika, kita bisa membangun Amerika bersama-sama. Dan itulah yang terjadi. Abraham Lincoln itu saya kira salah satu pemerintahan yang terbaik di Amerika karena bisa menghapuskan termasuk perbudakan ya dalam amandemen ke-13 dan sebagainya. Kita tentu agak jauh lah ya dari itu, walaupun sebenarnya Abraham Lincoln itu kan 100 tahun lebih gitu ya, 150 tahunan kali ya. Masalahnya pemimpin kita tuh tidak didera dari bawah gitu. Saya sih termasuk yang berharap Pak Prabowo dan juga mungkin beberapa tokoh yang lain dalam kabinet itu bisa memberikan satu pencerahan lah kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa supaya intervensinya pas. Tapi sejauh yang saya lihat sampai sekarang ya masih belepotan lah, masih berantakan gitu. Ini yang saya kira masih perlu terus harus dikritik. Ya kita memang ya nasib kita lah menerima pemimpin seperti ini dalam sebuah proses seperti ini. Ya inilah yang harus diterima oleh rakyat Indonesia.